Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastar Effendi, calon guru penggerak angkatan 6 dari Provinsi Bengkulu. Berikut ini tugas aksi nyata modul 1.4. Wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan, yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, dalam pendidikan calon guru penggerak, salah satu tugas adalah mengimbaskan materi yang kami peroleh kepada rekan-rekan sejawat. Untuk itu hari ini saya melakukan aksi nyata ini dan mohon kerjasamanya karena yang kami kumpulkan nanti adalah videonya. Jadi, tidak lama, mungkin hanya sekitar 15 menit. Bapak Ibu sekalian, materi kita hari ini adalah budaya positif. Jadi di modul 1.4 di bagian terakhir ada budaya positif dan kami harus mengimbaskan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di layar monitor sudah ada gambar. Kira-kira gambar apa itu Bapak Ibu? Gambar eskalator. Tetapi ya, sayangnya orang tersebut mau naik pada tangga eskalator yang justru turun. Jadi kita bisa membayangkan betapa sulitnya Bapak itu mau naik, gitu ya, dengan menggunakan tangga eskalator yang justru turun. Kalau kita biasanya kan kalau mau naik menggunakan tangga eskalator yang naik, kalau turun menggunakan tangga eskalator yang turun. Nah Bapak Ibu, itulah gambaran betapa susahnya ketika kita mau mengadakan perubahan. Susah kita mengadakan perubahan itu. Tetapi kalau kita lakukan secara terus-menerus, konsisten, maka perubahan itu akan terjadi. Jadi kita harus terus bergerak lebih cepat dari tangga itu, biar kita bisa sampai ke atas. Jadi menumbuhkan kebiasaan baru, disiplin baru itu sangat sulit. Itu yang perlu kita tanamkan dulu, bahwa disiplin itu tidak instan. Tidak tiba-tiba besok anak sudah rapi semua, tidak tiba-tiba besok anak sudah tepat waktu semua, tidak, perlu waktu. Kemudian disiplin Bapak Ibu. Makna disiplin itu berasal dari kata disiplinnya yang artinya belajar. Belajar. Jadi disiplin itu belajar. Bukan disiplin itu bukan outputnya, bukan hasilnya, tapi proses belajarnya. Itu yang disebut dengan disiplin. Nah, tetapi di bagian bawah di budaya kita telah memaknai disiplin berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kesalahan kita. Disiplin, kalau orang patuh kepada kita baru kita anggap disiplin. Kalau orang tersebut tidak patuh, maka kita tidak anggap orang tersebut disiplin. Nah ini Bapak Ibu, pertanyaan penting yang ada yang harus ada di kita. Pertama, apakah kita setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak kan? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau anak terlambat, silakan baca buku di perpustakaan dulu. Silakan nyapu halaman dulu. Atau kalau anak tidak buat tugas, silakan buat salin dulu tugas ini. Bisa ya, bisa tidak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Pandangan kita sekarang bisa. Nanti kita lihat apakah betul bisa atau tidak.
Sambil kita berrefleksi ya, kita ada di posisi yang mana? Kontrol itu adalah satu, posisi objektif, dua, posisi pembuat naskah besar, tiga, posisi tenang, empat, posisi pemantau atau monitor, dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa dulu? Maaf Bu, saya kenapa saya harus di lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi dari lapangan basket. Posisi itu pun biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pukulnya bisa berupa fisik maupun psikis. Guru dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Panjang dikit dulu ya, karena ada 5. Ayo. Maaf Bu, maaf Bu, maaf kali. Ya sudah, lain kali jangan bikin begitu lagi anak ya. Ini tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kelas. Karena kita kelas. Maaf ya Bu, maaf kali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
posisi ketiga, Romi mungkin. Wah, sudah jam berapa ini, Nan? Lambat lagi ya, sayang. Iya Bu, tadi ibu saya udah menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap dapat hujan Bu. Ya sudah sekarang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sama ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang mau sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi tenang, guru berbicara dengan nada suara Posisi bersopogi sebelum berpindah biro untuk menjaga suasana persahabatan. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih benar eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid pada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun tidak pada orang-orang tertentu saja. Posisi keempat. Selamat pagi Bu. Ngapain? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nanti kita tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan seluruh formal. Posisi yang terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naya. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naya? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Anda meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Itu dia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak menyetel saya Bu. Baik, kalau Anda bermasalah di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan Ibu Bule. Kira-kira akan mereka lagi kapan Anda? Suatu masalah akan segera saya lakukan. Baik, jadi
Kawan-kawan, itu tadi posisi kontrol. Yaitu milik yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan menampilkan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak. Nah, kalau kita sudah melihat 5 posisi kontrol. Ada yang sebagai pendukung, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer tadi. Nah, kira-kira tadi kita sudah melihat gambaran posisi kita sekarang di mana, teman-teman, ketika kita menghadapi murid kita. Kita banyak di posisi yang mana? Posisi pendukung, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Kalau badis tergantung situasi, pakai semua. Kalau berarti penghukum, pemarah. Ya, Bapak Ibu, saya juga seperti itu. Ya, saya lebih banyak di posisi penghukum. Karena saya ketika melihat, saya beranggapan selama ini bahwa ketika anak itu melanggar disiplin harus dihukum biar anak itu jelas, tidak melanggar lagi. Tetapi dari pembelajaran ini, kita sadar bahwa menghukum, memberi hadiah, memberi pujian itu hanya sementara dampaknya. Karena itu motivasinya dari luar, dari eksternal. Anak-anak itu akan berdisiplin. Tujuan kita kan bukan anak itu hanya berdisiplin di sekolah ini. Disiplin itu nanti akan mereka bawa sampai mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat nanti tidak ada yang menghukum jika dia bangun kesiangan. Tidak ada yang memberi hadiah jika dia belajar. Nah, makanya yang perlu kita tanamkan ke anak-anak itu adalah motivasi internalnya, kesadaran bahwa dia menghargai dirinya. Datang terlambat itu untuk dirinya, bukan karena dihukum, bukan karena diberi hadiah. Bapak Ibu sekalian, ini di disiplin positif, gitu ya. Jadi yang posisi makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi betul-betul merdeka kita, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman. Bahkan kami ditanya kemarin, kalau kita sebagai guru datang tepat waktu sekolah itu karena apa? Apa karena takut ditegur kepala sekolah? Apa karena ingin dipuji kepala sekolah? Nah, kalau kita hanya takut karena ada kepala sekolah, tak ingin pujian kepala sekolah, itu eksternal, tingkat yang paling rendah. Artinya kita tidak menghargai diri kita sendiri. Kita datang itu karena kita menghargai kita bahwa nilai-nilai positif di saya, datang tepat waktu itu adalah tingkat saya. Nilai-nilai seperti itu yang perlu kita tanamkan. Ini tadi Bapak Ibu ya, ada motivasi eksternal, motivasi internal, itu sudah disiplin positifnya. Untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita bahwa disiplin itu adalah menghargai dia sendiri, bukan karena guru, bukan karena takut hukum, bukan, tapi menghargai dirinya sendiri. Nah, ini fungsi Bapak Ibu, anggapan kita selama ini. Anggapan kita yang pertama, guru harus mengontrol murid. Murid itu di bawah tangan kita, di bawah kekuasaan kita. Kita harus mengontrol betul perilaku murid. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi memberi hukuman, memberi hadiah, memberi stimulus-stimulus lain. Ya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Juga tidak benar untuk mengkritik itu.
Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru berhak untuk memaksa murid, itu salah besar. Nah, ini beda hukuman dan konsekuensi. Beda Bapak Ibu ya. Kalau tadi penghukum itu hukuman, masa terlambat lari 5 keliling, nggak ada hubungannya sama sekali dengan dia terlambat sekolah, tidak ada sama sekali. Tapi kalau tadi sebagai pemantau, sebagai teman, dia mengukur, kamu terlambat. Apa keyakinan kita kalau terlambat? Dia kan sudah tahu, sudah terukur. Nah, kalau kesiswaan anak terlambat, anak itu sudah tahu kalau dia terlambat, nanti hukumannya seperti ini. Tidak tiba-tiba muncul ketika emosi kita menghadapi anak melanggar, kita emosi, kita berikan hukuman. Tidak, tapi sudah ada peraturannya dan anak-anak sudah meyakini peraturan itu. Nah ini, misalnya, mencatat 100 kali dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kalau anak dikasih hukuman, ini hukuman Bapak juga tidak benar ini. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tadi juga salah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, juga tidak benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi Bapak Ibu, benar itu. Jadi kalau anak di kelas mencoret-coret kertas temannya, dia harus mengganti. Konsekuensi itu, bukan hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol, itu konsekuensi juga. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak sepatu ya, karena sepatunya berwarna, itu juga konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali, terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK olahraga, itu konsekuensi. Jadi Bapak Ibu harus ada hukuman, harus ada kaitannya dengan pelanggaran. Kalau terlambat lari itu tidak ada hubungannya. Ini posisi kontrol tadi. Nah, Bapak Ibu, sebagai Bapak Ibu, supaya kita bisa di posisi manajer tadi, posisi yang paling baik posisi manajer ya, karena menanamkan disiplin lewat motivasi internal. Nah, dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, jadi diskusi Bapak Ibu dengan anak. Bagaimana kalau tidak terlambat lagi, kan anak yang mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi kita tidak marah, tapi kita berdiskusi dengan siswa bagaimana supaya dia bisa disiplin tadi. Ini ciri-cirinya, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, jadi kita tidak marah-marah, tidak emosi. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Bagaimana supaya tidak terlambat? Nah, saya mau seperti tadi ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, jadi bukan membesar-besarkan masalah, tidak dibesar-besarkan, tapi fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi dia merasa tidak salah lagi ke depannya. Restitusi itu ada segitiga restitusi, ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menyalahkan, karena Bapak Ibu, semua tindakan itu, tindakan seluruh orang ini punya alasan. Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu ada 5. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk dicintai dan diterima. Ketiga, kebutuhan untuk bersenang-senang. Jadi bersenang-senang itu kebutuhan. Kemudian keempat, kebutuhan untuk penguasaan. Yang kelima, kebutuhan
untuk diapresiasi gitu ya, diapresiasi. Jadi kalau anak misalnya, jadi ketika dia bertindak itu dia memenuhi kebutuhannya. Anak terlambat, misalnya anak terlambat tadi, kadang-kadang tidak semata-mata anak itu betul-betul terlambat. Kadang-kadang mungkin dia sengaja untuk terlambat. Karena apa? Karena dia ingin diperhatikan. Jadi kita harus memenuhi kebutuhannya itu, biar dia bertindak positif. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan tadi. Misalnya kalau ya wajar nak saya juga kalau malamnya tidurnya malam, saya juga pasti terlambat datang. Artinya kita mewajarkan tindakan yang salah itu wajar, ya. Wajar dia terlambat itu suatu hal yang wajar bagi kita. Bukan sesuatu yang luar biasa dia salah, bukan. Karena dia punya alasan kenapa dia terlambat. Karena dia punya alasan kenapa dia tidak buat tugas. Alasannya apa tadi? Mungkin dia perlu perhatian tadi, Bapak Ibu. Jadi kita membenarkan dulu. Kemudian langkah ketiga, sisi ketiga, menyampaikan keyakinan. Baru kita perbaiki bahwa untuk mencapai tujuannya tidak harus berperilaku negatif seperti itu. Untuk mendapat perhatian tidak usah datang terlambat. Ini contoh-contoh kalimat tadi yang diungkapkan oleh guru tadi ya. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kan kita mengakui bahwa dia butuh pengakuan. Apa yang penting bagi kamu? Kan terjadi dialog, Bapak Ibu. Ini menanyakan keyakinan, menguatkan, mengembalikan anak ke posisi yang benar. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kelas yang ideal itu seperti apa sih, nak? Itu ya. Kita menanamkan keyakinan. Nah, kita renungkan lagi pertanyaan awal tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sudah dari awal kita tidak sepakat ya. Sudah dari awal kita tidak sepakat bahwa hukuman akan mendisiplinkan anak. Tidak. Hukuman itu tidak akan membuat anak disiplin. Nah, itu yang perlu kita rasakan betul. Tidak ada gunanya kita menghukum itu. Anak jadi dendam, sakit hati, dan dia tidak akan berubah dengan dihukum. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif itu juga namanya hukuman tidak ada baiknya ya. Namanya hukuman tidak ada baiknya. Kabar barunya lagi ternyata pemberian hadiah juga tidak baik. Kenapa? Karena anak akan berdisiplin menginginkan hadiah. Jadi hukuman dan reward itu sama dampaknya. Kan kita sering, anak-anak sekalian kalau yang bisa jawab nanti saya kasih coklat ya misalnya. Itu tidak baik. Karena itu adalah eksternal dari kita, bukan dari dalam diri anak itu. Ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar itu salah, Bapak Ibu ya. Salah, makanya kan tidak ada lagi juara-juara kelas sekarang. Karena anak akan belajar karena dia ingin hadiah. Karena anak belajar karena dia takut menghukum buat PR nanti menghukum bukan. Itu tidak merdeka. Makanya kurikulum merdeka itu anak untuk merdeka dengan kesadaran di dalam dirinya bahwa dia mau melakukan disiplin positif itu. Dan kita lakukan kapan berhasilnya kembali ke atas tadi, menanamkan perubahan disiplin itu sama dengan kita naik tangga eskalator yang turun. Tidak gampang memang Bapak Ibu. Tidak gampang. Itu yang perlu kita sadari. Ini intervensi 30 detik Bapak Ibu yang bisa kita utarakan ke anak kita dalam rangka kita menerapkan restitusi tadi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Karena kalau anak kita tidur di kelas misalnya, kita nggak bisa marah-marah menghukum, enggak. Bagaimana kita menanamkan supaya anak itu dari dalam dirinya dia tidak tidur di kelas. Bukan kamu hukum lari karena kamu ngantuk. Itu tidak benar. Nah, itu saja Bapak Ibu. Kami dapat sedikit
pengetahuan saya juga sangat sedikit, sangat terbatas Bapak Ibu. Kemudian materi ini kami 3 minggu dan saya hanya menyampaikan dalam 15 menit. Saya hanya mencoba saja biar kita walaupun sedikit ada pemahaman. Jadi selanjutnya kalau ada pertanyaan kita diskusikan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, nanti kita diskusikan karena berarti saya sudah ngerti betul materi ini. Ada yang mau bertanya? Kenyang. Ya Bapak Ibu, saya juga pertama dapat materi ini juga agak gimana gitu ya. Karena tadi kita selama ini sudah lama berpuluh tahun punya keyakinan bahwa punishment, reward dan punishment itu satu hal yang bagus untuk membentuk disiplin. Jadi saya juga menolak waktu itu. Sempat saya tanya, karakter anak itu beda-beda. Ada anak yang keras gitu ya. Jadi kita, pendapat saya anak yang keras harus ditindak dengan keras juga. Ada anak yang sudah diingatkan berkali-kali tidak juga berubah. Tapi kembali ke awal tadi bahwa perubahan itu perlu waktu. Sekali dia mungkin itu saja. Silakan Pak Tom. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung saja, karena kan Pak Mastar sekarang sedang mengikuti pelatihan sebagai guru penggerak, saya tertarik juga melihat materi yang disampaikan Pak Mastar tadi. Kita sekarang ini sedang menjalani begitu kurikulum merdeka. Sebenarnya menurut saya secara pribadi ini sudah dilaksanakan. Mungkin dari dulu, mungkin kita sebagai guru sekarang ini kita belum lahir, ini sudah ada, saya pikir seperti itu. Tapi saya pikir seperti ini. Ketika kita kalau hanya ingin mengandalkan anak itu sadar, itu kapan? Memang betul tadi, anak kita mendidik ini seperti meniti tangga ya, eskalator seperti itu. Jadi di sini menurut saya secara pribadi memang tidak bisa kita hanya satu tipe saja untuk dalam sistem pengajaran. Tadi contohnya misalnya anak tidur. Kalau kita tidak boleh misalnya menghukumnya lari. Toh kalau memang tipikal dia itu sebagai seorang atlet, toh memang dia olahragawan, mungkin memang badannya kalau memang tidak olahraga mungkin dia ngantuk bawaannya, kan seperti itu kajiannya. Jadi saya pikir seperti ini Pak. Untuk melihat pendidikan secara umum, ini nampaknya masih meraba-raba juga seperti kata Ustaz itu. Ini masih megang kepala, woi ini gajah ini bola besar ini pokok sistem. Sekejap ikut ya panjang ini. Inilah kurikulum ini terjadi menurut aku. Jadi memang kurikulum ini sistem atau cara kalau pandang aku, jangan kalau proyek itu mau sekejap pada ini pokok gajah itu bola pokok besar ini. Sekejap ini bal ini pokok pendidikan. Jadi kalau menurut saya kita selaku guru yang terapkan sesuai dengan situasi kondisi di lapangan. Ya seperti itu. Tidak bisa kita nunggu ke anak ketika berubah. Ya itu proses itu berjalan. Kalau menurut saya. Jadi ini tipikal anak ini harus dimarahi. Kadang-kadang dimarahi lah dikiki kan itu tadi aku ini dibaca sistem atau kerjauka. Yang itulah kerjauka, yaitu kerjauka. Jadi menurut saya mereka itu di sini ini tidak bisa satu cara saja. Seperti itu. Harus kita terapkan segala cara. Asal tadi judul tetap positif. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi. Materi memang panjang Bapak Ibu. Biar sampai ke sini itu awal materinya jauh sekali. Kami diberi dulu materi perubahan perilaku.
Dicontohkan misalnya kalau saya menggenggam tangan saya ini dan saya yakin bahwa yang saya genggam ini adalah hidup saya, maka siapapun yang mencoba membuka tangan ini tidak akan saya berikan. Yang bisa membuka tangan ini hanyalah saya sendiri. Jadi ketika perilaku itu sudah melekat di anak-anak sekalian, faktor eksternal pun masuk seberapa pun, kalau kita menemukan anak yang luar biasa misalnya, faktor eksternal masuk seberapa pun, toh tidak akan berubah itu. Sampai kita keluarkan kadang-kadang dari sekalian, kenapa kalian tadi terlambat pas jam ekonomi? Mohon maaf Pak, tadi kami berdua memesan makanan di kantin. Tetapi di saat kami sedang makan, bel masuk tiba-tiba berbunyi. Jadi kami berdua bersepakat untuk menghabiskan makanan terlebih dahulu, baru masuk ke kelas. Jadinya kami terlambat Pak. Oh begitu. Saya juga kalau lagi makan pasti saya menghabiskan makanan saya dulu baru masuk ke kelas. Karena sayang kalau makanan yang tidak habis nanti dibuang dan jadi mubazir. Iya Pak, kan sayang kalau baksonya tidak dihabiskan. Mana tadi kami masih lapar Pak. Ya sebenarnya tindakan kalian menghabiskan makanan itu sudah benar. Tapi kalian kan akhirnya tidak bisa mengikuti pelajaran secara utuh, sehingga pemahaman kalian terhadap materi pelajaran tadi juga tidak lengkap. Ya juga sih Pak, kami tadi kurang memahami materi pembelajaran tadi karena kami belum mengetahui pembelajaran tadi secara utuh. Nah, ke depan bagaimana supaya kalian tetap bisa makan bakso dengan santai, selesai, dan juga tidak terlambat masuk ke kelas. Begini saja Pak, untuk kedepannya kami akan memesan makanan di awal jam istirahat. Sehingga sebelum bel masuk berbunyi, kami telah selesai makan. Nah, itu solusi yang bagus. Bagaimana? Sepakat ya? Ya Pak, betul Pak. Nah, anak-anak sekalian, setelah ini kalian boleh masuk ke kelas lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dengan surat pendek ya.